Selamat datang di video ini. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang model Azure, khususnya pada langkah yang pertama tentang Analyze Learner. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Niputu Ayu Gayati Darmayani, yang kedua Niputu Diah Pratnyanita Setiadi, yang ketiga Niputu Liana Maharani, dan yang keempat Siki A. Novinda Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu model Azure. Nah, model Azure ini yakni model pembelajaran yang dirancang secara fokus untuk terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi di era perkembangan globalisasi saat ini. Baik, di sini terdapat 6 langkah dalam model Azure. Yang pertama yakni Analyze Learner, yang kedua yakni State, Standard, and Objective, yang ketiga itu Select Strategies and Research, yang keempat itu Utilize Research, yang kelima Require Learner Participation, dan yang terakhir Evaluate and Revise. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Analyze Learner. Nah, Analyze Learner ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu menganalisis karakter peserta didik. Nah, di dalam menganalisis karakter peserta didik ini itu berkaitan dengan proses pembelajaran yang ada di kelas. Nah, pada informasi analisis karakter peserta didik ini digunakan untuk merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan memenuhi kebutuhan pembelajaran pada peserta didik. Baik, pada analisis peserta didik ini meliputi beberapa aspek atau komponen penting, yakni yang pertama itu karakteristik umum, yang kedua itu karakteristik spesifik, dan yang terakhir perbedaan kebutuhan belajar. Dalam menganalisis karakteristik siswa, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya yang pertama tentang karakteristik umum siswa. Nah, dalam karakteristik umum ini ada 3 aspek yang harus guru perhatikan. Yang pertama, kondisi siswa, baik secara jasmani maupun rohani, terkait dengan kesiapan belajarnya. Yang kedua, kompetensi dan kemampuan awal siswa. Dan yang ketiga, gaya belajar untuk mengetahui bagaimana siswa dapat beradaptasi dalam proses pembelajaran. Nah, karakteristik umum ini penting untuk diperhatikan karena dengan mempertimbangkan karakteristik umum ini, guru dapat menciptakan suatu proses belajar yang dapat membantu suatu individu atau peserta didik ini mencapai kemampuan belajar yang optimal. Diharapkan dengan memperhatikan ketiga aspek tersebut, guru dapat menciptakan suatu suasana belajar yang kondusif dan juga sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kompetensi spesifik. Kompetensi penting dalam merancang suatu media adalah mengidentifikasikan kompetensi dasar spesifik siswa. Kompetensi spesifik dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasikan kecakapan dasar spesifik siswa. Guru dapat melakukannya dengan sarana informal, yakni guru mengajukan pertanyaan kepada siswa, atau juga dapat melakukan dengan sarana formal, yakni meninjau hasil ujian standar atau memberikan ujian yang diberikan oleh guru dan penilaian. Materi selanjutnya mengenai perbedaan kebutuhan belajar, di mana untuk memastikan proses pembelajaran, guru harus mampu mengidentifikasi dan menganalisis setiap perbedaan dan kebutuhan yang dimiliki oleh peserta didik. Peneliti telah menunjukkan bahwa peserta didik ini memiliki perbedaan atau kecerdasan yang ganda, memiliki kekuatan persepsi yang berbeda, memiliki perilaku pemrosesan informasi yang berbeda, memiliki berbagai motivasi, serta memiliki faktor fisiologis yang berbeda yang mempengaruhi proses pembelajaran. Setiap peserta didik memiliki kecerdasan yang berbeda, di mana kecerdasan ini dapat ditingkatkan dan dapat diubah.
Hal ini berdasarkan teori kecerdasan majemuk yang dikemukakan oleh Howard Gardner pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa kecerdasan dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama itu ada verbal linguistik, ada matematika logika, ada visual, ada tubuh kinestetik, ada musikal, ada naturalis, ada interpersonal, dan yang terakhir ada eksistensial. Berdasarkan penyampaian materi sebelumnya, ada 3 hal yang dapat disimpulkan. Yang pertama, analyze learner yakni menganalisis karakter peserta didik yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk belajar guna merencanakan pembelajaran yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Ada 2 hal yang harus diperhatikan, yakni karakteristik umum dan karakteristik spesifik peserta didik. 2. Karakteristik umum meliputi kondisi siswa, kompetensi dan kemampuan awal, serta gaya belajar peserta didik. Dan kesimpulan yang ketiga adalah kompetensi spesifik peserta didik meliputi 8 bidang, yaitu verbal linguistik, matematika logika, visual spasial, tubuh atau kinestetik, musikal, naturalis, interpersonal atau intrapersonal, dan juga eksistensial. Demikian video ini, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya.